Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Hidayat dari kelas 6D MPN 176610433. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang berjudul pengaruh pembelajaran passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah menggunakan kaki bagian dalam. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Setiap tim terdiri dari 11 orang pemain. Dengan tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Adapun ukuran lapangan sepak bola internasional yaitu adalah panjangnya minimalnya 100 meter dan maksimalnya 120. Sedangkan lebarnya minimalnya 75 meter, sedangkan maksimalnya 90 meter. Sedangkan lingkaran tengah dengan radiusnya 9,5 meter. Panjang kotak penalti yaitu 40 meter. Lebar kotak penalti adalah 16,5 meter. Jarak tendangan penalti yaitu adalah 11 meter. Sedangkan panjang gawangnya adalah 18,32 meter. Sedangkan lebar gawangnya adalah 5,5 meter. Tinggi gawangnya adalah 2,4 meter. Lebar gawangnya adalah 7,3 meter. Sedangkan ukuran lapangan untuk sepak bola nasional yaitu adalah panjangnya minimalnya 90 meter dan maksimalnya 120 meter. Sedangkan lebarnya adalah 40 meter minimalnya, sedangkan maksimalnya 95 meter. Lingkaran tengah dengan radius adalah 9,5 meter. Panjang kotak penalti adalah 40 meter. Lebar kotak penalti adalah 16,5 meter. Jarak tendangan penalti adalah 11 meter. Panjang gawangnya adalah 18,32 meter. Lebar gawangnya adalah 5,5 meter. Tinggi gawangnya adalah 2,4 meter dan lebar gawangnya adalah 7,3 meter. Selanjutnya, macam-macam passing. 1. Passing pendek, yaitu passing yang pada umumnya digunakan atau dilakukan untuk memindahkan bola pada jarak relatif pendek. Dalam melakukan passing ini, menggunakan kaki bagian dalam dengan kekuatan yang digunakan sesuai jarak passing. Passing ini memiliki peran penting dalam permainan sepak bola. Kemampuan passing pendek ini wajib dimiliki oleh pemain karena sangat berguna dalam menjalani kerjasama baik ketika menyerang maupun bertahan. Dengan passing pendek yang akurat dapat mengembangkan pola permainan sehingga permainan berjalan dengan baik dan menarik. Yang selanjutnya, passing panjang. Pada prinsipnya, passing panjang sama dengan passing pendek. Perbedaannya pada cara melakukannya. Passing pendek dimainkan dengan menggunakan kaki bagian dalam, sehingga kekuatannya terbatas. Pada passing panjang, menggunakan punggung kaki bagian dalam sehingga akan menghasilkan operan yang jauh. Kelemahan dalam passing panjang adalah terkadang harus melakukan kontrol sebanyak 3 kali. Selanjutnya, passing melengkung, yaitu bentuk operan yang arah bolanya melengkung atau bengkok. Umpan ini merupakan hasil dari variasi tendangan passing panjang atau crossing. Biasanya operan ini digunakan untuk kemampuan teman kita ada di depan gawang lawan. Tendangan bebas langsung ketika melakukan serangan dari sayap kanan kiri dan dari daerah pertahanan lawan. Selanjutnya, passing 1-2, yaitu bentuk operan yang dihasilkan dari 2 orang pemain. Dalam melakukan umpan ini diperlukan kecerdikan dan kerjasama yang baik dari 2 pemain. Lebih banyak
digunakan untuk melewati lawan guna menghindari posisi offside. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakan untuk melabui pemain bertahan. Passing 1-2 ini bisa digunakan dalam bentuk operan jarak pendek yang berfungsi sebagai umpan terobosan. Selanjutnya C. Hakikat pembelajaran. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajarnya pada satu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling tukar informasi. 2. Prinsip pembelajaran. Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pembelajaran. Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Ini berarti kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran mencakup kemampuan yang dicapai siswa selama proses pembelajaran dan hasil akhir belajar pada satu kompetisi dasar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. 1. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk eksperimen. Metode eksperimen dengan sampel tidak terpisah maksudnya adalah penelitian hanya memiliki satu kelompok saja yang diukur 2 kali. Pengukuran yang dilakukan sebelum subjek diberikan perlakuan kemudian perlakuan yang akhirnya ditutup dengan pengukuran kedua. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah. Perbedaan antara pre-test dan post-test ini diantusi merupakan aspek dari treatment, yaitu atau eksperimen. Sehingga hasil dari perlakuan diharapkan dapat diketahui lebih akurat, karena terhadap perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian adalah latihan passing berpasangan. Yang kedua, definisi operasional variabel penelitian. Penelitian ini dapat terbagi atas 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah passing berpasangan, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan passing bawah. Yang ketiga adalah subjek penelitian. Populasi adalah wilayah gunarisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMP Negeri 6 Siak Hulu yang berjumlah 30 orang. Diambil semua menjadi subjek penelitian sehingga disebut penelitian populasi. Itulah hasil persentase tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.